Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan kepada pembina upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pembina dimohon mengambil tempat. Ya, terus.
Nyanyikan lagu Sang Petani apa? Halo. Sang Petani. Sang Petani. Oh, Sang Surya. Jalan Wato, Jalan Wato. Masih turu atau sing Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita berdoa dan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami,
Bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat dilanjutkan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran BPLPP Pengger Pasuruan, para dosen sejawat, para karyawan, saudara-saudara, fungsionaris, mahasiswa, dan seluruh peserta upacara yang berbahagia. Bersyukur bahwa pagi hari ini Allah mengizinkan kita semua untuk mensyukuri sebagian nikmat yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia, yakni berupa kemerdekaan. Upacara bendera yang hari ini kita lakukan adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan. Tentu kita semua paham bahwa kemerdekaan itu diperoleh bukan atas hadiah atau pemberian dari penjajah, tapi semata-mata karena karunia Allah SWT, dan itu atas penghargaan perjuangan dari para pejuang dan seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun di dalam teks proklamasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit saya ingin mengingatkan kita semua tentang saat-saat, detik-detik atau hari-hari terakhir menjelang proklamasi 17 Agustus 45, supaya yang muda-muda tahu, juga yang tua-tua ingat kembali
kita semua sesungguhnya generasi yang tidak terlibat dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi yang kita pahami berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan tentu apa yang selama ini kita dapatkan dari guru-guru, dari dosen dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, bahwa proklamasi yang kita nikmati itu bukan hadiah dari penjajah. Dalam hal ini adalah Jepang. Karena Jepang sesungguhnya telah memberikan janji, memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia itu tanggal 24 Agustus. Jadi setelah bom sekutu dijatuhkan dan di Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepang menyatakan takluk dalam sebuah perang yang disebut Jepang adalah Perang Suci. Jepang takluk. Maka janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus itu masih dipertanyakan oleh para pejuang, terutama pejuang-pejuang muda. Pejuang-pejuang tua masih percaya sejujurnya bahwa nanti kita akan diberi kemerdekaan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus. Karena perbedaan itulah, maka kemudian kita mengenal istilah atau peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada diawali tanggal 15 Agustus kelompok anak-anak muda, pejuang-pejuang muda mendesak pemimpin saat itu yakni Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan hari itu juga, tanggal 15. Semangat anak muda memang selalu membara. Semangat dosen-dosen muda juga selalu membara. Semangat mahasiswa juga selalu membara. Itulah kiranya saudara-saudara, semangat pejuang muda saat itu ya seperti yang ada pada saudara sekalian. Mintanya, maunya adalah hari itu juga tanggal 15 Agustus. Keinginan itu ditolak oleh Pak Karno dan Pak Hatta. Mengapa? Karena pertama, para tokoh tua ini masih percaya bahwa nanti kita akan mendapatkan kemerdekaan dari Jepang dalam kondisi damai dan siap. Yang kedua, para tokoh tua itu juga sangat mempertimbangkan faktor-faktor ketercukupan, keamanan dan sebagainya. Intinya jika merdeka itu bukan saja merdeka, tapi segala sesuatunya harus siap. Ibaratnya kalau mau kawin itu ya bukan kawin saja gitu ya, harus siap segala sesuatunya. Tapi anak-anak muda, pejuang muda, wis pokoknya merdeka. Yang penting kawin, urusan berikutnya dipikir berikut. Kurang lebih seperti itu. Maka disinilah kemudian ada perbedaan pendapat antara pejuang-pejuang muda, kelompok muda dengan kelompok tua. Satunya cenderung menuntut hari ini juga segera. Sementara kelompok tua, jangan dulu, hati-hati, disiapkan dengan baik. Nah, karena perdebatan ini tidak menemukan titik temu, akhirnya Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus itu diculik oleh kelompok muda. Untuk apa sebetulnya diculik? Diculik itu dalam pengertian diamankan supaya tidak dipengaruhi oleh pemerintahan Jepang atau orang-orang Jepang yang masih menjanjikan kemerdekaan pada tanggal
24 Agustus. Saudara-saudara, sebetulnya Jepang tahu bahwa Jepang sendiri tidak mungkin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dalam hukum internasional, setiap negara yang kalah perang maka wajib mengembalikan wilayah jajahannya kepada pemerintah yang menang. Siapa yang menang? Ya tentu saat itu yang menang adalah sekutu. Maka menurut hukum internasional, Indonesia, atau saat itu belum ada namanya Indonesia, namanya Hindia Belanda, itu setelah Jepang takluk, itu Jepang wajib mengembalikan kepada pemerintah Belanda. Itu yang dibaca secara cerdik oleh kaum muda, dan itu yang kemudian berusaha diyakinkan kepada para tokoh tua Soekarno dan Hatta bahwa kita tidak mungkin untuk mendapat kemerdekaan itu dari tangan Jepang, karena hukum internasional mengatakan seperti tadi yang saya sampaikan. Maka kemudian istilah dialog lebih rasional, kemudian ada kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Bahwa kemerdekaan akan dikumandangkan atau dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 45. Mengapa tanggal 17 Agustus? Pertama, katanya Soekarno ini ya, saya mewakili Bung Karno ini. Pertama, bulan itu saat itu adalah bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam. Maka kemerdekaan yang akan dikumandangkan, diproklamirkan itu adalah kemerdekaan suci. Yang kedua, kenapa tanggal 17? Kebetulan tanggal 17 itu juga adalah hari Jumat. Dalam kalender Jawa tertulis di sana adalah Jumat Manis. Oke. Kenapa tanggal 17? Bung Karno menjelaskan, 17 adalah angka keramat, angka baik bagi umat Islam. Apa itu? 17 Ramadan. Ada apa 17 Ramadan? Nuzulul Quran. 17 rakaat. Ada apa 17 rakaat? Jumlah rakaat sholat wajib. Kemudian 17 juga apa satunya ini? Oke, minimal itu ada 3 hal sebetulnya yang melatar belakang kenapa harus tanggal 17. Yang ketiga, dari pertimbangan yang tidak rasional. Soekarno sendiri mengatakan bahwa penjelasan saya ini mungkin tidak akan bisa saudara-saudara terima, tapi ini adalah sebuah keyakinan saya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia pada umumnya atau orang Jawa pada khususnya itu mempercayai tentang waktu, tentang tanggal, tentang hari, atau yang dalam bahasa masyarakat disebut saat, atau bahasa Jawanya sangat. Hari Jumat Manis itu adalah hari yang sakral. Dalam agama Islam, hari Jumat itu adalah hari yang baik. Dalam budaya Jawa, Jumat Manis itu juga hari yang sakral. Oleh karena itu, Soekarno menjelaskan kepada anak-anak muda, pejuang muda, itulah mengapa saya memutuskan untuk memproklamirkan kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Nah, ini kompromi antara kelompok muda dan kelompok tua
untuk membuat sebuah keputusan besar bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam perjalanan berikutnya kita mengetahui proklamasi dikumandangkan tanggal 17 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56. Ganti. Jaluk ganti kalau. Dan buahnya yang kita nikmati hari ini. Jaluk ganti Pak Hasan ini. Satu saja, salah satu nikmat Jaluk ganti. dari hikmat dari kemerdekaan itu ya kita bisa kuliah ya, bisa kuliah. Kami ini juga bisa kuliah itu juga karena semata-mata hikmah dari kemerdekaan. Jika tidak ada kemerdekaan, saudara-saudara, yang bisa sekolah, yang bisa kuliah itu hanya golongan atas, golongan bangsawan. Maka hari ini mari kita syukuri bersama bahwa hikmah kemerdekaan itu kita semuanya bisa menikmati pendidikan secara memadai. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa antara generasi muda dengan generasi tua itu jika bekerja sama dan ada kompromi, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang maksimal, dan sesuatu yang luar biasa. Kemerdekaan itu adalah hasil kompromi dari kelompok muda dan kelompok tua. Nah, oleh karena itu saya juga ingin membawa suasana itu ke dalam Uniwara. Uniwara ini juga saya kira juga berkembang maju juga atas kompromi kerjasama antara kelompok muda dan kelompok tua. Maka dari itu mari kita tetap jaga suasana yang baik, koordinasi, komunikasi antara kelompok muda, kelompok tua. Kelompok muda bisa diwakili mahasiswa, kelompok tua bisa diwakili dosen. Di dosen sendiri juga ada kelompok muda dan ada kelompok tua. Saya kira setiap komponen ini bisa bekerja sama, dan kerjasama itulah yang akan membawa Uniwara menjadi kampus besar, kampus terdepan dalam prestasi. Salam patriot. Kakak berani tangguh. Uniwara. Jaya terkemuka. Uniwara. Tangguh. Apa tekad kita? Di depan dalam prestasi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami seluruh bangsa Indonesia dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami sebagai bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan bangsa yang menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawan. Berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjadi pewaris dalam mengemban amanah para pahlawan dan syuhada untuk mengisi kemerdekaan dan pembangunan serta mewujudkan negara yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang kami agar tidak pernah redup. Karuniakan kepada kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran kami dalam memelihara falsafah hidup.
Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama segenap bangsa. Semoga bangsa kami terus melaju untuk Indonesia maju, menyongsong cita kehidupan martabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tidak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara.